Ketiganya justru menemukan sesuatu yang amat mengerikan guys, yakni mayat seorang wanita yang tubuhnya sudah hangus terbakar. Jenazah sang wanita pun akhirnya dikuburkan dalam nisan tanpa nama guys. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan. Dan selamat datang di Pernah Viral. Oke guys, setelah sekian lama saya nggak pernah upload video, ini saya kembali lagi dengan membawa sebuah cerita. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kisah tragis seorang wanita yang tubuhnya hangus terbakar guys. Jadi buat kalian semua yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Dan follow juga Instagram saya yang ada di deskripsi di bawah. Sebelum saya lanjut ke topik cerita, saya mau nanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih sama James Bond, agen 007 yang berkisah tentang dunia spiones? Spiones sendiri itu apa sih? Jadi, spiones itu adalah suatu praktik pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Ya, walaupun James Bond hanyalah tokoh rekaan ya guys ya, atau hanya ada di dalam sebuah film, namun ternyata dunia mata-mata itu memanglah benar-benar ada guys. Tapi di sini bukan hanya sekedar memata-matai pacar, gebetan, ataupun tetangga ya guys ya. Namun, spy atau mata-mata yang dimaksud di sini adalah sosok intelijen terlatih yang biasanya diutus ke negara tertentu untuk memata-matai dan membongkar rahasia dari negara tersebut. Seperti filmnya James Bond tadi guys, dunia mata-mata bisa dipastikan penuh intrik dan juga sangat berbahaya. Sebab, jika ketahuan oleh negara musuh, para mata-mata itu tentu saja akan dibunuh guys. Singkat cerita, pada tanggal 29 November 1970, seorang pria tengah berjalan-jalan bersama dua putrinya di utara kota Ulriken, Norwegia, tepatnya di sebuah lokasi bernama Isdalen, atau dalam bahasa lokal berarti lembah es ya guys ya. Jika kita membayangkan landscape Norwegia, maka pastilah yang terngiang di pikiran kita adalah sebuah winter wonderland alias pegunungan berpemandangan indah yang senantiasa tertutup salju. Ya, walaupun saya sendiri belum pernah ke sana ya guys ya. Dan ketika tiga orang tersebut menikmati panorama keindahan winter wonderland, ketiganya justru menemukan sesuatu yang amat mengerikan guys, yakni mayat seorang wanita yang tubuhnya sudah hangus terbakar. Serem gak sih guys? Jujur ya, aku nggak bisa ngebayangin bagaimana kalau aku ada di posisi mereka gitu. Ketika jalan-jalan, kemudian menemukan sosok mayat yang tubuhnya pun sudah tidak bisa dikenali ya guys ya, karena hangus terbakar. Jujur sih aku nggak bisa ngebayangin gimana paniknya mereka gitu loh guys. Dan setelah ketika orang tersebut menemukan mayat tadi guys, polisi pun akhirnya segera turun tangan. Namun mayat wanita itu sudah tidak bisa lagi dikenali guys, karena tubuhnya sudah hangus terbakar. Dan di sekitarnya pun tergeletak barang-barang pribadinya. Namun anehnya, tak satu pun dari peninggalannya itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi sang mayat wanita tersebut. Sebagai contoh, di sekitarnya tergeletak jam tangan, payung, stocking, botol air, shawl, dompet, sepatu boot, dan juga sebotol minuman keras. Tapi semua merek dan label pada semua barang itu telah dihapus atau kemungkinan sengaja dirusak guys. Sehingga sulit bagi polisi untuk melacak asal dari mayat sang wanita tersebut. 3 hari kemudian, mulailah muncul titik terang guys, di mana di stasiun terdekat ditemukan sebuah koper tanpa pemilik guys. Polisi pun segera curiga bahwa koper tersebut adalah milik sang korban, karena tak ada satupun warga lokal
yang mengaku sanak keluarganya hilang. Itu artinya sang wanita tersebut berasal dari luar kota, guys. Namun anehnya, barang-barang di dalam koper tersebut justru semakin banyak menimbulkan tanda tanya, guys. Karena di dalam koper tersebut polisi menemukan pakaian, wig, make up, uang, kacamata, dan juga kacamata hitam, guys. Dan semua itu sama seperti sebelumnya, yaitu semua merek atau label dalam barang tersebut telah dihilangkan, guys. Namun keanehan terbesarnya adalah dalam barang bawaan wanita tersebut, polisi menemukan 8 paspor palsu di mana wanita tersebut tercatat dengan nama berbeda-beda dan tanggal lahir yang berbeda-beda pula, guys. Dan seperti yang kita tahu ya guys ya, bahwa paspor tentu diperlukan untuk bisa keluar masuk sebuah negara. Namun, jika memiliki lebih dari satu paspor, atau bahkan banyak, tentu saja akan menimbulkan kecurigaan. Dengan paspor-paspor palsu itu, wanita tersebut telah berpergian ke penjuru Eropa, mencakup beberapa kota di Norwegia, di antaranya Oslo, Stavanger, hingga Paris dan Prancis. Pemeriksaan otopsi pun menyebutkan bahwa sang wanita meninggal karena kombinasi fenobarbital atau sejenis obat bius gitulah ya, dan keracunan karbon monoksida. Di bagian tubuhnya pun ada memar di leher, kemungkinan bekas terjatuh atau pukulan. Dan lebih anehnya lagi, ditemukan 50-70 butir pil obat tidur di dalam perutnya, guys. Akhirnya polisi pun segera menyimpulkan bahwa sang wanita tersebut sengaja bunuh diri dengan meminum obat-obatan tersebut. Namun ada satu keganjilan, guys. Jika benar wanita itu bunuh diri, lalu siapa yang membakar mayatnya? Polisi pun tidak dapat mengungkap siapa yang membakar mayat wanita tersebut, guys. Kemudian polisi pun segera melakukan pencarian untuk menemukan identitasnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka menemukan bahwa sang wanita misterius tersebut check-in di sebuah hotel Hurdaheim di kamar nomor 407, guys. Dan anehnya selama menginap, wanita tersebut hanya diam di dalam kamarnya. Diam bukan berarti tidak ada pergerakan ya guys ya, tapi mungkin maksudnya adalah tidak keluar dari kamar hotel tersebut. Lalu kemudian, sang wanita itu check out dan memesan sebuah taksi. Para pegawai hotel bahkan bersaksi bahwa mereka pernah melihat sang wanita itu bercakap-cakap dengan seorang pria dengan bahasa Jerman. Meskipun sudah bekerja sama dengan Interpol, guys, polisi tetap tidak bisa mengungkap siapa sebenarnya sang wanita misterius tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1971, karena tak ada kunjung jawaban atas kematian wanita tersebut, jenazah sang wanita pun akhirnya dikuburkan dalam nisan tanpa nama, guys. Hanya para polisi yang menangani kasusnya yang menghadiri upacara pemakaman tersebut. Walaupun masih menyimpan sejuta misteri ya guys ya, namun ada satu dugaan menggelitik yang tentu pernah terbesit di benak para polisi bahwa sebenarnya sang wanita tersebut sesungguhnya adalah mata-mata, guys. Ada berbagai bukti yang meyakinkan pendapat itu, semisal adanya paspor-paspor palsu, serta kenyataan bahwa sang wanita itu memiliki wig yang biasanya digunakan seseorang untuk menyamar. Opini tentulah beralasan, guys, karena kala itu dunia tengah terlibat dalam perang dingin, apalagi di salah satu lokasi yang dikunjungi sang wanita misterius tersebut, yakni Stavanger, terdapat sebuah markas militer. Dugaan pun muncul bahwa sang wanita tersebut adalah mata-mata Jerman, atau bahkan agen rahasia Mossad atau Badan Intelijen Israel. Namun siapa yang membunuhnya? Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu. Jadi begitu guys ceritanya. Jadi, spionase itu adalah suatu praktik pengintaian atau memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi di mana di
di mana di stasiun terdekat ditemukan sebuah koper tanpa pemilik, guys. Mencakup beberapa kota di Norwegia, diantaranya Oslo, Stavanger,